Pak Bupati dan Ibu. Pertama-tama saya mengenalkan diri, nama saya Jasa. Ya. Jadi saya ingin juga menyampaikan 2 poin penting hari ini. Poin pertama adalah menyangkut sumber daya manusia. Jadi saya melihat tadi sudah mendengar dari Pak Bukit, juga dari Ibu Lola, bahwa kalau kita memang memasuki Jembrana Emas tahun 2026, yang memang salah satu center point-nya bicara mengenai coklat, maka saya sudah diskusi juga dengan Pak Bukit. Kita memang merencanakan membuka LPK yang berkaitan dengan Pasti Bakery, Pak. Nah, kita mau orientasi nanti Pasti Bakery itu adalah coklat, orientasinya pada coklat. Nah, pengalaman kami ini sedikit aja, Pak. Kita yang memang mendirikan Bali Culinary Festival School, Pak, di Pantai Nyanyi, bersama dengan almarhum Pak Frans, Pak Bambang, dan juga dengan Prof. Suli yang dulu adalah wakil rektor 4 di UNUD. Mungkin kalau Pak Bupati pernah ke Desa Nyanyi, tahu sekolah itu namanya Bali Culinary Festival School, Pak. Bisa search di Google. Nah, jadi memang awalnya tidak banyak yang berminat. Terutama yang berminat untuk pastry, bakery atau kuliner itu pada umumnya dari luar Pulau Bali, itu dari Semarang, dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Tapi memang seiring berjalannya waktu semakin banyak peminatnya, Pak. Nah, jadi saya melihat untuk poin pertama ini, kalau memang orientasi Jembrana ini adalah coklat, maka bisa kita didik sumber daya atau anak-anak kita SMK di sini itu punya keterampilan buat pastry bakery berkaitan dengan coklat. Boleh, Pak, boleh. Nanti gini aja. Ini kebetulan Pak Kades saya ada di sini. Oke. Jadi Pak Kades ya. Jadi ini Pak Kades yang membuat kita kan ada factory sharing gini. Iya, iya. Yang akan kita segera bangun itu di tanah 50 are, Pak. Iya. Kita sudah dan itu juga ada semacam ada kopi shopnya juga, khusus untuk bukan kopi shop, coklat shopnya ya, ya coklat shopnya juga gitu ya. Dan mungkin satu yang ingin saya sampaikan, satu memang pelatihan ya. Nomor 2, kalau sekolah yang itu mungkin orang-orang jebolan itu mungkin kita rekrut nanti begitu. LPK-nya boleh. Ya nanti koordinasi lah sama. Ini ada Pak Kadis saya di sebelah. Terus satu lagi, Pak, ini 2 menit aja karena Bapak udah buru-buru. Nah, yang kedua, tadi saya sudah mendengar pembicaraan dari Pak Bupati, juga Lola, bahwasanya dalam pengembangan apapun maka diperlukan spiritnya, Pak. Jadi selain memang mengembangkan skills, perlu ada spirit. Nah, kita mengembangkan satu modul namanya etos kerja, Pak. Itu kita kembangkan dari konsep Bushido dari Jepang, bagaimana spirit itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu bekerja dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bisa tampil dan unggul. Nah, tadi saya sudah melihat orang-orang yang bekerja, termasuk di industri, termasuk di pemerintahan, itu perlu spirit. Nah, kemudian karena memang background saya dari psikologi, maka perlu memang passion orang itu bisa dideteksi arahnya kemana gitu. Pada umumnya kalau orang tidak punya passion di bidang itu dan dipaksakan dalam tanda kutip, akhirnya dia tidak konsentrasi tinggi, Pak. Nah, yang kita mau Jembrana Emas ini adalah memiliki sumber daya manusia yang betul-betul concern, punya passion, dan kita akan memproklamirkan kepada, katakanlah untuk Indonesia, bahwa Jembrana memang memiliki sumber daya manusia yang hebat. Nah, kalau Pak Bupati berkenan, coba kita uji coba memang modul etos kerja ini kepada mungkin teman-teman yang ada di sini, ya mungkin 1 hari 2 hari, nanti mereka bisa memberikan laporan kepada Pak Bupati. Oh iya, ini cocok nih Pak Bupati, ini bisa kita coba untuk kecamatan atau kelurahan atau mungkin nanti kepada teman-teman yang lain. Demikian Pak Bupati, karena Pak Bupati sibuk sekali ini. Ya, bisa Bapak, bisa. Ya. Sukses, Pak. Ya, nanti dalam rangka ke depan begini. Ya, saya cocok juga itu. Udah hari ini saya baru